Ya, shalom. Selamat berjumpa di konteks tua Bible reading pagi ini. Kita melanjutkan di Markus pasal 7. Injil Markus pasal 7. Markus pasal 7. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Dengarkan nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Cuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati." Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya." Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar.
Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya, supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah mengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, terima kasih. Berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Markus pasal 7 kita melihat ada beberapa narasi. Yang pertama tentang perintah Allah dengan adat istiadat nenek moyang. Ayat 1-21. Yang kedua tentang perempuan Siro Venesia ayat 24-30. Dan yang ketiga tentang Yesus menyembuhkan orang tuli di ayat 31 sampai dengan 37. Nah, kita akan melihat narasi yang pertama tentang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menemui Yesus dan mengajukan satu pertanyaan, mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak menurut adat istiadat nenek moyang. Tidak menurut adat istiadat nenek moyang. Mengapa? Karena dia makan tanpa mencuci tangan. Jadi adat istiadat nenek moyang yang dianggap orang-orang Farisi ini dianggap najis. Makan tanpa mencuci tangan ini najis. Dan kita melihat seorang sejarawan Romawi dan Yahudi namanya Yosefus. Dia mengkomentar bahwa orang-orang Farisi ini dia meyakini ada dua yang dari Allah. Yang pertama lewat Musa, itu firman yang tertulis. Yang kedua lewat nenek moyang yang turun-menurun lewat tradisi adat istiadat. Sehingga ada hal-hal yang tidak tertulis di dalam kitab Musa itu tetap dilakukan dengan prioritas yang sama, yaitu adat istiadat nenek moyang yang turun-menurun. Termasuk bagian ini, yaitu dia makan tidak dengan mencuci tangan, dan itu dianggap najis. Maka ini yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Maka kita melihat bagaimana ajaran Yesus. Ajaran Yesus, dia pertama mengingatkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yaitu, hei orang-orang munafik. Jadi orang-orang Farisi ini sudah ditegur oleh Yesus. Orang yang demikian ini yang ingin cari jawaban, membenarkan yang dia yakini, inilah yang munafik. Mengapa? Bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma ibadah yang demikian, sedangkan ajaran yang ia ajarkan ialah perintah manusia. Jadi mereka memegang perintah manusia. Dan Tuhan Yesus katakan perintah Allah
kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara, ini yang terjadi masa kini pun seringkali ada konflik. Bagaimana kalau firman Allah bertentangan dengan adat istiadat budaya yang terus-menerus dari nenek moyang? Mana yang harus kita prioritaskan? Mana yang harus kita lebih taati? Ya, seringkali saya dulu disuruh bangun rumah dan pemiliknya katakan, Pak T, ini ukuran pintunya itu 83 dengan tinggi 211 atau 215 begitu. Pada ukuran standar itu pasti 80 kali 2 meter. Tapi saya tanya, kenapa? Ini Hong Shui-nya begitu. Seringkali dia bingung, padahal dia orang Kristen. Mana yang harus ditaati? Dan Tuhan Yesus mengajarkan, seringkali kamu orang-orang Farisi mempersembahkan kepada Allah, tapi membiarkan berbuat sesuatu yang untuk bapak dan ibunya diabaikan demi adat istiadat. Dan ada lagi Tuhan Yesus katakan bahwa apa yang dari luar masuk dalam seseorang itu tidak menajiskan, tapi yang dari dalam itulah yang dari hati yang keluar itu timbul kenajisan, timbul kejahatan yang dari luar ini masuk tidak masalah. Dan Tuhan Yesus katakan semua makanan halal, tapi yang keluar dari seseorang itu yang dari dalam, dari hati, timbul pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, kejahatan, iri hati, hujat, kesombongan. Itu yang harus diperhatikan. Dengan demikian kita melihat bahwa Tuhan Yesus jelas menekankan perintah Allah itu tidak bisa, tidak harus dilakukan. Jangan dikalahkan dengan perintah manusia, yaitu adat istiadat, dan yang batiniah diutamakan, bukan hanya yang lahiriah. Ini yang ditegaskan oleh Yesus Kristus. Bagian kedua, ini perempuan Sirofenisia, ini anaknya kerasukan setan, roh jahat, dan Yesus ada di situ. Ini orang Yunani dan bukan bagian orang Yahudi. Yesus ada di daerah Tirus. Dia datang, tidak banyak orang tahu, tapi perempuan ini bisa datang pada Yesus dan dengan rendah hati. Kita melihat apa yang dilakukan perempuan ini. Yang pertama, ia mendengar Yesus ada. Yang kedua, ia datang pada Yesus. Yang ketiga, dia tersungkur, merendahkan diri, datang pada Yesus. Yang keempat, dia mohon pada Yesus, karena Yesus sanggup mengusir setan dari anaknya. Dan Tuhan Yesus jawab, biarlah anak-anak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak itu, dan tidak patut kalau yang disediakan bagi anak-anak itu dan ya melimpahkannya kepada anjing. Biarlah anak-anak itu kenyang dahulu. Tapi perempuan ini jawab dengan benar, Tuhan, anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak itu. Inilah kerendahan hati. Kalau Tuhan Yesus seringkali ingin menguji mereka yang datang pada Yesus, bagaimana iman dan kesungguhannya. Dan dia sering menguji ini, perempuan ini bagaimana. Ternyata kata-kata perempuan itu
yang membuktikan kata-kata yang mengatakan dialah anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ini menunjukkan tetap dia percaya, sekalipun Yesus datang untuk anak-anak Israel, orang Yahudi yang diprioritaskan, dia bukan bagian itu orang Yunani, tapi dia yakin Yesus yang penuh kasih sanggup membebaskan anaknya dari roh jahat, dan dia merendahkan diri, menganggap dirinya disamakan dengan anjing pun mau di tangan Yesus pasti ada kesembuhan, kebebasan roh jahat keluar. Dan Yesus katakan, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dan bebas. Tuhan Yesus mengatakan, kata-katamu menunjukkan imannya dan bebaskan anaknya dari roh jahat. Yang ketiga, kita melihat orang yang tuli ini. Tuhan Yesus masukkan jarinya ke telinganya, meludah dan meraba dan mengatakan, Efata, terbukalah. Karena di daerah Dekapolis ini orang yang membawa orang tuli yang gagap mohon pada Yesus, dan Tuhan Yesus di daerah ini pun semua orang melihat takjub dan tercengang-cengang apa yang dilakukan Yesus, karena dialah anak Allah, dialah hamba Allah yang datang ke dunia ini untuk melayani, dan yang tuli bisa terbuka telinganya karena Tuhan Yesus. Dengan ini mereka berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dari sini kita bisa melihat bahwa amanat teksnya jelas. Yesus mengajarkan bahwa perintah Allah ini yang diprioritaskan, dan bukan hanya mementingkan yang lahiriah saja menurut perintah manusia, karena hati manusia menjadi sumber kejahatan. Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Ini Yesus yang kita sembah. Aplikasinya, apakah saudara sudah melakukan perintah Allah dengan taat dan setia? Apakah saudara menjaga hati yang baik, bukan hati yang mengeluarkan kejahatan? Apakah saudara menjadikan semuanya baik? Hidup ini membawa orang lain jadi baik. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamanya kasih
Terpujilah namamu Yesus, terima kasih. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikan semuanya baik, baik kesehatan kita, keluarga kita, studi. Kita juga bersyukur pagi hari ini kita sudah mendengar saudara kita Tanjung sudah sampai di Jepang, di kitab Yusuf sudah sampai dengan selamat. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan anugerah Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami pagi hari ini. Melalui firman Tuhan, kami semakin dikuatkan ya Tuhan, semakin dihiburkan bahwa Tuhan Kau menjadikan segalanya baik. Kau Tuhan menjadikan yang sakit menjadi sembuh, yang tuli mendengar. Kami percaya kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan bagi kami pada hari ini, pagi hari ini Tuhan. Biar kami tetap setia, kami tetap beriman, kami boleh Tuhan menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, supaya mereka boleh disembuhkan oleh kuasa nama Yesus, dan Roh Kudus bekerja bersama kami untuk membawa kami boleh semakin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saudara kami Tanjung sudah sampai di kitab Yusuf di Jepang. Biar Tuhan yang mengawali semuanya untuk studi selama 3 tahun. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin. Biarlah Kau terus juga melindungi kami dan juga keluarga saudara Tanjung yang ada di Malang. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih.